Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita membuka Alkitab kita. Nats khotbah untuk kita di hari ini yaitu tertulis di kitab Hagai pasal 2 ayat 1b sampai ayat 10. Saya akan membacakan dari Alkitab terjemahan 2. Hagai pasal 2 ayat 1 sampai 10, demikian bunyinya. Kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun kedua pemerintahan Raja Darius, dalam bulan ke-7, tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Jerubabel bin Saltiel, kepala daerah Yehuda, dan kepada imam besar Yesua bin Yojadak, dan kepada orang-orang yang tersisa dari bangsa itu. Siapakah di antara kamu yang melihat bait ini dalam kemegahannya yang semula? Bagaimanakah kamu melihat keadaannya sekarang? Bukankah yang ini seperti tidak ada apa-apanya di matamu? Sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel, demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yesua bin Yojadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Itulah janji yang telah kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir. Rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan, firman Tuhan semesta alam. Milikkulah perak dan milikkulah emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemegahan bait yang sekarang ini akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian nats khotbah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini adalah Allah memberikan damai sejahtera. Jehovah mangalehon hadameon. Kita semua merindukan damai sejahtera. Tapi damai sejahtera bukan hanya tentang soal keadaan tenang, tidak ada masalah, atau bukan tentang bagaimana kita nyaman, sehat. Orang saat ini berlomba-lomba supaya hidup tenang, ada dengan healing, ada dengan yoga, ada dengan puasa, hanya untuk menenangkan diri sesaat. Padahal damai sejahtera tidak berasal dari luar diri kita, tetapi itu bersumber dari Allah. Damai sejahtera itu adalah saat kita tetap utuh, tidak terpecah, tidak khawatir, walau di keadaan luar di sekeliling kita itu sudah mengalami goncangan dan masalah. Damai sejahtera itu adalah keadaan baik saat kita diperhadapkan dengan berbagai kekhawatiran dan masalah. Amang dan Inang, nats ini, topik ini adalah seruan Nabi Hagai kepada bangsa Israel yang baru keluar dari pembuangan Babel. Di pasal 1 diberitakan bagaimana bangsa Israel setelah keluar dari pembuangan Babel, mereka pulang ke kampungnya. Ternyata keadaan Yerusalem itu adalah hancur, runtuh. Bait Allah yang mereka agung-agungkan itu runtuh. Maka mereka mulai mengadakan pembangunan, tetapi yang lebih dahulu mereka bangun adalah
pembangunan rumah mereka. Jadi rumah mereka diperindah dan dipercantik, tetapi mereka tidak peduli dengan rumah Tuhan, tetap runtuh. Jadi ketika mereka akan memulai mereka diingatkan oleh Hagai untuk ingat tentang pembangunan rumah Tuhan. Jadi ketika mereka akan membangun rumah Tuhan, ternyata masalah ada. Masalahnya adalah Yerusalem yang ditinggalkan itu sudah selama 70 tahun, karena pembuangan Babel itu 70 tahun. Ternyata Yerusalem itu sudah didatangi atau sudah ditempati oleh bangsa-bangsa atau suku-suku di luar bangsa Israel. Namanya juga tanah kosong. Jadi tanah kosong ini diserobot, dipakai oleh orang-orang di luar dari orang Israel. Jadi ini membuat mereka tidak nyaman. Jadi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka mendapat perlawanan dari orang di luar Israel, itu berefek besar. Jadi di Esra 4 ayat 24 dikatakan demikian. Pada waktu itu pekerjaan membangun rumah Allah di Yerusalem itu terhenti dan tetap berhenti sampai tahun kedua pemerintahan Darius Raja Persia. Jadi di situ digambarkan bagaimana dampaknya adalah mereka putus asa. Mereka mulai khawatir bagaimana mereka melanjutkan pembangunan bait Allah. Bahkan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di samping kekhawatiran mereka juga memang sudah lebih sibuk membangun rumah mereka untuk didiami, dan di tengah-tengah masalah itu muncul masalah yang lain, yaitu ketika mereka sudah mulai membangun bait Allah, orang atau generasi sebelum pembuangan yang sudah melihat kemegahan bait Allah yang dibangun pada waktu Salomo mulai membandingkan, mereka bernostalgia. Lebih bagusnya bait Allah yang dibangun ketika Salomo dibandingkan yang mereka bangun saat ini. Itu sebabnya Hagai, Allah melalui Hagai mengingatkan mereka, menguatkan mereka supaya mereka tidak putus asa. Amang dan Inang, memang keadaan hidup ketika membandingkan diri dengan orang lain, membandingkan pekerjaan kita dengan orang lain, atau membandingkan keberhasilan dulu dan keberhasilan kita sekarang, hati-hati. Itu sudah bisa menuju ke rasa kecewa dan putus asa. Jadi mungkin Amang dan Inang di antara kita pernah memiliki kejayaan pada waktu dulu, kita memiliki hal yang lebih baik pada waktu dulu, terus kita bandingkan pada hari ini, kita melihat ternyata lebih enak dulu ya, lebih nyaman ekonomi dulu, lebih nyaman ketika kita hidup di sana, lebih enak pekerjaan di sana. Hati-hati Amang dan Inang, itu sudah dekat dengan namanya putus asa dan rasa kecewa. Maka di sini tampillah di ayat 1b, tampillah Raja Darius ini, dia telah mengutus Zerubabel bin Saltiel untuk memimpin menjadi gubernur di Yerusalem untuk memimpin pembangunan. Jadi Amang dan Inang, ternyata putus asa itu melanda semua orang, semua generasi. Jadi di sini yang putus asa bukan hanya orang Israel, rakyat biasa, tapi ternyata gubernurnya juga sudah putus asa. Di Zerubabel itu gubernur. Kemudian bukan hanya pemerintahnya saja, imam besar, orang yang bekerja di bait Allah, yang bersentuhan dengan ibadah, imam besar, dia juga putus asa, yaitu Yosua bin Yozadak. Kemudian dikatakan juga yang putus asa adalah rakyat. Jadi semua golongan pada waktu itu mereka putus asa, mulai khawatir bagaimana cara membangun bait Allah, bagaimana bait Allah ini kenapa lebih cantik dulu, bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang sudah lebih dulu ada di tanah mereka. Amang dan Inang,
Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini datang untuk menguatkan bangsa Israel. Secara khusus dalam nats ini adalah kita semua. Jadi dalam nats ini Yerubabel, imam besar, rakyat, Allah memberikan damai sejahtera. Bagaimana Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita? Melalui nats ini kita akan menerima ada beberapa hal yang mau dinyatakan nats ini kepada kita. Nats ini bergema di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keprihatinan, di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah putus asa kita, di tengah-tengah amang dan inang banyaknya doa-doa yang kita panjatkan, tetapi mungkin kita belum menerima jawaban dari doa-doa kita. Allah yang sumber damai sejahtera memberikan damai sejahteranya kepada kita semua. Maka melalui nats ini yang pertama adalah Allah memberikan damai sejahtera dengan cara menguatkan hati kita. Di ayat 5, sekarang kuatkanlah hatimu, hai Jerubabel. Demikian firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai imam besar Yosua bin Joyadak. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Dan kita boleh di dalam hati kita juga mengatakan, kuatkanlah hatimu, sebutkan namamu. Bahwa Tuhan di ayat ini, bekerjalah sebab aku menyertaimu. Kuatkanlah hatimu. Ini menggambarkan amang dan inang bahwa Tuhan memulihkan hati kita dulu. Jadi di tengah-tengah kekhawatiran kita, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, Allah datang dengan harapan bahwa Dia menyertai kita. Kecenderungan kita gampang putus asa, kita gampang ragu, kita gampang apatis, kita gampang kehilangan harapan, kita gampang membandingkan diri dengan keberhasilan orang lain dengan diri kita hari ini. Kita gampang juga sakit dalam hidup kita ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Hati-hati, itu adalah bagian dari keputusasaan. Apalagi amang dan inangnya saat ini, karena media sosial selalu menampilkan hal-hal yang berhasil. Jadi orang lagi healing di foto, kemudian dibuatnya statusnya sangat berbahagia, padahal kita sedang berduka, padahal kita sedang punya masalah. Orang-orang di media sosial itu lebih banyak memunculkan, menggambarkan tentang keberhasilan, bukan keterpurukan. Padahal amang dan inang, siapa yang tidak pernah terpuruk? Siapa yang tidak punya masalah? Siapa yang kehidupannya bahagia seutuhnya, sempurna? Tidak ada. Maka hati-hati, jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain. Nats ini mengingatkan kita, amang dan inang, kuatlah. Kalau hari ini amang dan inang, pernah enggak keluarga kita membandingkan? Jadi misalnya seperti ini, ibu-ibu kan keadaan susah ekonomi saat ini karena mungkin ada masalah dengan pekerjaan suami. Tiba-tiba dia bilang seperti ini, andaikanlah aku menikah dengan si A dulu, mungkin hidupku tidak seperti ini. Ada enggak seperti itu yang istri? Ada enggak suami karena sering melihat kemarahan istrinya, tiba-tiba dia ingat mantan pacarnya dan berkata, mending aku menikah dulu dengan si Anu, kenapa baru sekarang nyesalnya? Itu tanda-tanda kita sudah mulai apatis dan sudah mulai khawatir melanjutkan kehidupan. Amang dan inang nats ini mengatakan, kuatkanlah hatimu. Jadi kuatkanlah hatimu ini mengapa dengan hati? Karena hati adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau kita ngomong baik-baik, itu sumbernya dari hati. Kalau kita lagi menggosip,
lagi tidak nyaman dengan perkataan mengeluarkan nama-nama yang di kebun binatang, berarti kalau kita berbohong, hati-hati, pusat kehidupan kita sedang mengalami krisis, sedang mengalami penyakit. Itu sebabnya kelemahan itu harus dikuatkan. Maka dalam nats ini Tuhan tahu dan Tuhan paham tentang bangsa Israel yang sedang khawatir, yang hatinya tidak baik-baik, yang hatinya sedang dilema. Maka Amang dan Inang Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Maka nats ini mengatakan kepada kita, damai sejahtera Allah diberikan kepada kita. Tuhan mau menguatkan hati kita, karena kekuatan dari luar tidak akan mampu menguatkan hati kita. Hanya janji Allah lah, janji penyertaan Allah lah yang memungkinkan kita kuat dalam kehidupan ini. Kuatkanlah hatimu bukan karena masalah tidak ada, tetapi kuatkanlah hatimu karena nats hari ini mengatakan, Amang dan Inang, sebab aku menyertai kamu. Bukan hal yang lain, tetapi karena Tuhan menyertai kita semua. Amang dan Inang, melalui nats hari ini kita diingatkan dan diperhadapkan kita adalah orang yang mudah putus asa. Gubernur, pemimpin tertinggi dalam nats ini, imam yang ada di bait Allah, dia juga diperhadapkan dengan keputusasaan. Tetapi nats mengatakan, kuatkanlah hatimu. Amang dan Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui nats ini yang kedua, kita diajak untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan. Di ayat 6, itulah janji yang kuikat dengan kamu ketika kamu keluar dari Mesir, rohku akan tetap tinggal di tengah-tengahmu. Damai sejahtera Allah itu adalah ketika roh Allah tetap tinggal di tengah-tengah kita. Roh Allah tetap tinggal di tengah-tengah kita. Kalau roh Allah sudah berpindah, maka hidup akan terasa hancur. Masih ingat enggak dengan Saul? Ketika roh Allah keluar meninggalkan dia, maka pikirannya tidak tenang, kenyamanannya tidak ada. Dia mau membunuh Daud. Dia tidak peduli dengan orang yang di hadapannya, padahal Daud adalah orang terdekat Yonatan yang adalah anaknya. Daud adalah orang yang dipakai Allah untuk membantu untuk melawan Filistin. Tapi Amang dan Inang, ketika roh Allah itu telah meninggalkan Saul, hidupnya kacau. Maka nats ini justru memberikan penguatan kepada kita. Roh Allah tetap tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi bukan masalah tentang seberapa banyaknya yang kita hadapi hari ini, bukan seberapa sakitnya yang kita hadapi saat ini, bukan tentang seberapa kacaunya yang kita hadapi saat ini. Seberapa kacaunya pun itu, seberapa masalahnya pun itu, yang penting adalah Amang dan Inang, Allah mau tinggal tetap bersama-sama dengan kita, yaitu dengan Roh Kudus-Nya menguatkan kita, menyertai kita melewati masa-masa sulit ini. Maka Amang dan Inang, ketika Yosua juga akan memasuki tanah perjanjian memimpin bangsa Israel, Yosua 1 ayat 9, Allah mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan gentar, dan jangan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Maka hari ini kita kembali diingatkan akan itu. Selama Tuhan beserta kita, menyertai kita, maka kita akan mampu melewati masa-masa kelam dalam kehidupan kita. Jadi tempat tinggal Tuhan bukan tentang seberapa megahnya rumah kita, bukan tentang seberapa kuatnya rumah kita. Rumah kita mungkin kos-kosan, tempat kita mungkin kontrakan, tempat kita mungkin rumah biasa,
tempat kita mungkin berpindah-pindah, rumah kita mungkin rumah mewah, tetapi bukan tentang tempat itu sekarang, tetapi tentang Allah yang mau tinggal bersama-sama dengan kita, untuk bersama-sama melewati pergumulan kehidupan dan menjalani kehidupan ini sampai Maranatha. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka yang perlu bagi kita saat ini adalah menerima kehadiran Tuhan di rumah kita. Mari kita membereskan rumah kita dengan hal-hal yang Tuhan tidak inginkan, yaitu jangan perbolehkan rumah kita, tempat tinggal kita menjadi sarang iblis, di mana di sana tinggal kemarahan, di sana tinggal emosi, di sana tinggal dendam, di sana tinggal sakit hati, di sana tinggal pertengkaran. Hati-hati, Roh Allah mungkin akan meninggalkan rumah kita. Kiranya rumah kita adalah rumah tempat di mana Tuhan mau tinggal bersama-sama dengan kita untuk menjalani kehidupan kita. Yang ketiga, melalui nats ini amang dan inang damai sejahtera Allah berada di dalam kehidupan kita. Itu kita terima di mana Allah memberikan janji. Dengan percaya janji Allah, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Di ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sesaat lagi aku akan mengguncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan mengguncangkan segala bangsa sehingga barang-barang berharga milik segala bangsa itu akan datang. Aku akan memenuhi bait ini dengan kemuliaan Tuhan semesta alam. Milikkulah perak, milikkulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Apa yang mau dikatakan? Ketika bangsa Israel khawatir tentang, kan tadi amang dan inang, generasi yang telah masuk ke pembuangan dan pulang dari pembuangan sudah melihat kejayaan dan kemegahan bait Allah pada Salomo, di mana bahan-bahannya adalah bahan-bahan terbaik pada waktu itu. Kemudian melihat kekurangan mereka, ketidakmampuan mereka untuk membangun semegah yang dibuat oleh Salomo. Allah mengatakan di ayat 9, milikkulah perak, milikkulah emas. Artinya bahan-bahan yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, itu adalah milik Tuhan. Artinya Allah memiliki kuasa untuk memberikan yang terbaik, melebihi apa yang sudah diterima pada waktu Salomo, dan itu bisa Tuhan berikan untuk mereka. Artinya Allah bisa mencukupkan. Percaya janji Allah dalam hidup. Allah sanggup mencukupkan apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Yang penting adalah percaya janji Tuhan. Orang yang percaya janji Tuhan, hidupnya, perlakuannya tidak neko-neko dengan mengambil yang bukan haknya, dengan menjerat orang lain. Hidupnya tidak menyusahkan orang lain. Maka syukuri apa yang Tuhan berikan padamu hari ini, karena dengan cara itu juga Tuhan akan membuatmu sejahtera, bersukacita dan berbahagia bersama dengan keluargamu. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Di ayat 10, di tempat ini aku memberi damai sejahtera. Jadi damai sejahtera Allah bukan tentang kemegahan, bukan tentang kelebihan, tetapi di mana saja ketika Allah berkenan, itu akan diberikan kepada kita. Dan itu sudah kita terima dalam diri Yesus Kristus. Apa yang kita butuhkan, dosa telah menghancurkan pengharapan kita. Tetapi cara terbaik bagi Allah, Allah turun untuk menunjukkan Dia mengasihi kita dan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Maka hal yang lain juga akan diberikan Tuhan. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan sembah dalam diri Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami bersyukur atas firman Tuhan yang menguatkan kami.
Allah memberikan damai sejahtera bukan saat kami tenang, bukan saat tidak ada badai, tetapi dalam segala kekacauan, segala masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan akan tetap memberikan damai sejahtera sehingga kami mampu melewati masa-masa sulit, masa-masa duka kami, masa-masa penuh dengan masalah kami. Tuhanlah yang menguatkan kami untuk tetap setia dan percaya pada janji Tuhan. Tuhan, kami serahkan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menguatkan hati mereka, mengimani janji Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau bawakan kepada-Mu semua jemaat-Mu yang saat ini sedang menghadapi kesulitan dan pergumulan. Tuhan kiranya kuatkan mereka yang bersuka cita atas ulang tahun ada 19 orang. Tuhanlah yang menyempurnakan sukacita mereka di pertambahan usia mereka sehingga mereka terdorong untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kami juga bawakan kepada-Mu jemaat-Mu yang sakit, yang harus menghadapi rawat jalan dan sedang pemulihan di rumah. Ada 10 kakak, 10 orang. Tuhan, tolong kuatkan iman mereka untuk tetap sabar, untuk tetap dekat dan intim dengan Tuhan dalam menghadapi masa-masa sakit mereka. Kami percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan damai-Mu di tengah-tengah kelemahan mereka karena sakit yang mereka derita. Berkati obat dan makanan yang mereka makan. Kami juga bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu jemaat-Mu, warga jemaat Mikael Marbun dengan Deborah Borusitumpul yang akan menerima pemberkatan nikah di hari yang akan datang. Tuhanlah yang menguatkan cinta kasih di tengah mereka. Mereka tetap setia pada janji yang telah mereka iakan. Kami juga bawakan kepada-Mu jemaat pengayoman, yaitu Dapat Putra Sigiro. Tuhanlah yang tetap memberikan dia sukacita dalam masa-masa menjadi jemaat pengayoman di gereja ini, bertumbuh bersama dalam pelayanan dan dalam persekutuan. Kami juga bawakan kepada-Mu jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan. Ada 1 keluarga, yaitu keluarga Rustam Effendi Sihan, Risma Ulina Borusi Pahutar. Biarlah cinta kasih Kristus menghangatkan cinta di tengah keluarga ini. Mereka boleh sama-sama bersama dalam suka dan duka dalam rumah tangga yang telah Tuhan berkati. Kami juga bawakan kepada-Mu semua kegiatan yang akan berlangsung sepanjang minggu ini, yaitu ibadah awal tahun, ibadah keluarga, ibadah tabur benih, dan semua pelaksanaan periodisasi seksi-seksi dan kegiatan tengah minggu bersama Tuhan. Kiranya kami semua pelayan dikuatkan untuk melayani jemaat, dan jemaat juga bersama-sama di dalam persekutuan dan pelayanan itu. Kuatkanlah Tuhan Amang Pendeta Resort yang memimpin gereja ini dan juga semua perhelado supaya tetap bersinergi saling menopang dalam pelayanan sehingga nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Demikian juga saudara-saudara kami yang berduka dan berkabung atas bencana alam yang melanda tempat mereka di hari yang lalu. Tuhanlah yang menguatkan mereka semua. Kiranya kami tetap tergerak untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Berkati pemimpin negara kami dalam mengatasi berbagai masalah yang muncul di masyarakat. Kiranya berikan hikmat untuk dapat memimpin dengan baik sehingga masyarakat menerima penguatan melalui kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Ampuni kami akan dosa kami agar kami layak di hadapan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dan menyerahkan persembahan.
Kita nyanyikan ayat 3 dan berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.